Share screen-nya masih ada kan ya, Pak? Di slideshow aja dulu. Ini udah, Pak. Kelihatan tidak, Pak? Iya, udah kelihatan, tapi belum slideshow. Slideshow-nya dulu aja. Ini udah slideshow, Pak. Udah Kamu diperbaiki. belum share entire screen gitu loh. Coba. Share screen. Nah, seperti ini, Pak. Udah, Pak. Ya, udah. Oke. Saya mulai ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Pak Bambang Irawan sebagai Ketua Penguji dan Ibu Ratna Yulika Go sebagai anggota penguji dan Pak Geri Firmansyah sebagai dosen pembimbing saya. Kali ini saya akan menjelaskan penelitian saya tentang sistem pengendalian penyiraman tanaman kelengkeng berbasis IoT dengan integrasi sensor suhu dan kelembapan tanah. Dari penelitian ini berfokus pada tanaman kelengkeng atau Dimorphus longan, yaitu buah tropis yang bernilai ekonomi sangat tinggi. Proses budidayanya dan pertumbuhannya sensitif terhadap suhu dan kelembapan tanah. Seperti kondisi lingkungan tidak sesuai dapat mengganggu pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Dari permasalahan ini, perubahan iklim dan kondisi lingkungan tidak stabil, sehingga membutuhkan pemantauan yang terus-menerus. Maka dari itu, solusinya penerapan IoT untuk pemantauan dan pengendalian otomatis. Dengan konsep Smart Garden, penyiraman otomatis, pemantauan suhu dan kelembapan tanah, serta notifikasi kondisi tanaman real-time dengan tujuan meningkatkan efisiensi air dan perawatan tanaman yang berkelanjutan. Masuk ke studi literaturnya. Untuk yang pertama ini sebagai acuan saya yaitu IoT and Android based chili plant watering monitoring and control prototype. Penulisnya Martiani et al. 2025. Pembahasannya pengembangan prototipe sistem penyiraman cabai otomatis berbasis IoT dengan aplikasi Blink dengan sensor kelembapan dan suhu tanah. Permasalahan yang ditanganinya penyiraman cabai tidak teratur yang menyebabkan tanaman cepat layu dan menurunkan produktivitas. Untuk yang kedua ada buku lapang budidaya kelengkeng. Penulisnya Indra Jati et al. 2021. Inti pembahasannya budidaya kelengkeng dari persiapan lahan, benih, pemupukan hingga pasca panen untuk meningkatkan produktivitas dan mutu buah. Permasalahannya rendahnya produktivitas dan mutu lengkeng akibat teknik budidaya, pembungaan dan penanganan pasca panen yang belum optimal. Untuk yang ketiga ini pengembangan budidaya kelengkeng atau Dimorphus longan sebagai model pemberdayaan masyarakat studi kasus di Desa Trimulyo, Kapanewon, Cetis, Kabupaten Bantul. Penulisnya Asih 2023. Pembahasannya menghasilkan mode pemberdayaan berupa penyuluhan teknik pemangkasan, perawatan, dan praktik budidaya, evaluasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani setelah intervensi. Permasalahannya kualitas dan kuantitas produksi rendah akibat praktik budidaya tradisional serta perlunya pelatihan dan model pembinaan. Yang keempat, pemberdayaan petani melalui usaha tanaman kelengkeng atau Dimorphus longan. Studi kasusnya di Kebun Nabungan Selopamiro, Imogiri, Bantul. Penulisnya Sadiah 2023. Isiannya kajian penerapan teknologi budidaya, pengembangan usaha dan model pemberdayaan petani untuk pengembangan kebun kelengkeng, analisis dampak peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani.
Untuk permasalahannya rendahnya adopsi teknologi budaya kelengkeng oleh petani serta kebutuhan model pemberdayaan yang efektif. Yang terakhir, perancangan sistem instrumentasi berbasis Internet of Things pada modern agrikultur. Penulisnya Reynara 2022. Inti pembahasannya pengembangan sistem monitoring penyemaian padi berbasis IoT menggunakan sensor DHT11, YL69 dan pH meter SEN 0161 yang dikontrol oleh modem MCU ESP32 untuk memantau suhu, kelembapan udara, tanah, dan pH air secara real time. Permasalahan yang ditanganinya permasalahan penyemaian padi yang belum optimal akibat kurangnya pemantauan faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan pH air yang mempengaruhi kualitas bibit. Masuk ke metodologi penelitian. Saya menggunakan metodologi penelitian Research and Development atau yang disingkat R&D, yaitu proses mengembangkan produk baru sekaligus menguji Kan saat sempro udah kan saya bilang langsung aja ke pembahasan aja. pembahasan Dari hasil. Ini kan udah kemarin sempro. Iya udah Pak. Langsung Iya. ke Iya kan udah bilang sini ya Pak. Berarti ya Pak. lewat. Oke Pak, maaf ya Pak. Berarti masuk ke objek penelitiannya. Ini apa? Tanaman kelengkeng atau Dimorapus longan yang dibudidayakan dalam pot baik di lingkungan, di rumah maupun kebun skala kecil. Nah, fokus utama penelitiannya pada penerapan sistem penyiraman otomatis berbasis IoT untuk mengatur kebutuhan air serta memantau suhu dan kelembapan tanah secara real time. Dan target yang diharapkannya, sistem diharapkan mampu menjaga kondisi lingkungan tanaman tetap optimal secara otomatis tanpa memerlukan campur tangan manual untuk penyiraman. Nah, hasil dan pembahasan. Tujuan implementasi mewujudkan rancangan sistem penyiraman otomatis berbasis IoT yang dapat memantau kondisi lingkungan dan mengatur penyiraman tanaman kelengkeng. Integrasi hardware dan softwarenya. Seluruh komponen ESP8266, sensor, relay, pompa dirangkai dan dikonfigurasi agar dapat saling terhubung dan bekerja secara terpadu. Nah, di sini ada komponen dan status serta fungsinya dari ESP yang saya gunakan 8266 untuk pusat kendali komunikasi IoT, dan untuk WiFi di sini semuanya berfungsi, dan sensor soil moisture mengukur kelembapan tanahnya berfungsi, sensor DHT11 mengukur suhu dan kelembapan udara berfungsi, sensor DS18B20 mengukur suhu tanahnya berfungsi, modul relay mengendalikan pompa airnya berfungsi, pompa air melakukan penyiraman otomatisnya berfungsi. Selanjutnya, nah di sini ada untuk kondisi tanah yang sensor mampu membedakan tingkat kelembapan tanah dengan baik dan dapat diandalkan untuk sistem. Untuk kering yaitu nilai sensornya 28%, agak lembab 45%, lembab 62%, dan basah 78%. Di sini untuk pompa air agar bekerja sesuai logika sistem yang dirancang menjaga kelembapan tanah tetap stabil dan mencegah penyiraman air yang berlebihan. Pertama di sini kalau dia ada di 30, status pompanya akan on, yaitu keterangannya tanahnya sedang kering. 42 masih on untuk mendekati batas untuk tanah yang lembab. Setelah 60, status pompanya akan off karena kondisi tanahnya sudah mulai ideal, dan untuk 80, status pompanya bakalan off karena tanahnya sudah basah. Selanjutnya ini untuk parameter untuk sistem monitoring berfungsi dengan baik, terdapat sedikit keterlambatan yang disebabkan oleh kondisi jaringan namun masih dalam batas toleransi. Untuk di sini ada
parameter kelembapan tanah, status pengirimannya real time, keterangannya berhasil. Kedua, suhu tanahnya, status pengirimannya real time berhasil, suhu udaranya pengirimannya real time berhasil, status pompanya pengirimannya on atau off berhasil. Selanjutnya ini ada akurasi sensor, hasilnya baik dengan keterangan data stabil. Untuk respon pompanya sangat cepat sih, yaitu lebih dari 5 detik. Dan efisiensi air hasilnya meningkat dan penyiraman sesuai kebutuhan. Aspek koneksi IoT-nya hasilnya stabil dan keterangan delay-nya kecil. Nah, masuk kesimpulan. Sistem berhasil dibangun dan berfungsi secara optimal. Sistem Smart Garden berbasis IoT dengan microcontroller ESP8266 berhasil dirancang dan diimplementasikan seluruh sensor soil moisture DHT11, DS18B20 mampu mendeteksi kondisi lingkungan tanaman kelengkeng dengan baik. Monitoring dan penyiraman tanaman otomatis berjalan real time. Data lingkungan dapat dipantau secara real time melalui platform IoT. Setelah itu, sistem mampu melakukan penyiraman otomatis berdasarkan kebutuhan tanaman. Dan perawatan tanaman menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem membantu menjaga kestabilan kelembaban tanah dan kondisi lingkungan secara kebutuhan tanaman kelengkeng, serta mengurangi ketergantungan pada penyiraman manual. Berikut masuk ke saran. Untuk perluasan skala pengujian, penelitian ini masih terbatas pada skala kecil. Perlu dilakukan pengujian pada skala yang lebih luas dengan variasi lingkungan yang beragam. Penambahan fitur dan sensor pH tanah atau mengukur tingkat keasaman tanah. Lalu ada sensor intensitas cahaya untuk kebutuhan sinar matahari. Dan masuk penggunaan sumber energi alternatif seperti panel surya dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kemandirian energi sistem. Pengembangan sistem yang lebih andal diharapkan. Penelitian selanjutnya dapat menghasilkan sistem smart garden yang lebih kompleks dan siap diterapkan secara luas. Target akhirnya memberikan manfaat lebih besar bagi sektor pertanian berbasis teknologi atau smart farming. Sekian, Pak. Demo aplikasinya mana? Di YouTube ya, Pak ya? Di sini muncul nggak, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Sahar Ramadan dengan NIM 2021080144. Di sini saya ingin mendemonstrasikan tugas akhir saya, yaitu dengan judul Sistem Pengendalian Penyiraman Tanaman Kelengkeng. Cepetin ya, Pak. Kelembapan tanah. Oke, di sini ada bagian LCD yaitu untuk menampilkan beberapa sensor dari yang ada di skripsi saya ini. Lanjut. Di sini ada ESP8266 yaitu sebagai otak dan sebagai untuk mengintegrasikan dari beberapa sensor yang ada di skripsi ini. Lanjut. Di sini ada untuk pompa itu untuk yang menyalurkan setelah sensor mengidentifikasi yang udah saya program, lalu dia akan menyalurkan airnya ke dalam pot saya. Lanjut, di sini ada yang bawah ini sensor DHT11 yaitu sensor kelembapan udara, dan yang ini relay modul yaitu untuk menyalurkan listrik ke semua alat. Lanjutnya
Nah, di sini ada bagian capacitive soil moisture, yaitu untuk kelembapan tanahnya. Dan yang ini sensor suhu tanah. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan alat-alat yang ada di dalam skripsi saya. Pertama, saya akan menyalakan alat IoT ini. Nah, ini jika menyala semua alatnya, dia akan menyala seperti itu. Lalu di situ ada tunjukkan wifi-nya sedang connect, lalu ada blinknya online. Setelah itu dia menunjukkan beberapa sensor yang ada di skripsi tersebut. Ada MST, yaitu yang sensor moisture, lalu humidity untuk kelembapan udara, T itu temperatur tanahnya, dan P itu pompanya sedang off, kan tidak bunyi lagi tuh. Nah, di sini kenapa dia tulisan pompanya off? Yaitu karena di sini saya menaruh sensornya di kelembapan tanah yang sudah lembab untuk sebagai mengetes alat tersebut bekerja. Nah, ini jika dicabut dia akan menyala. Nah, seperti itu. Nah, berikut jika dia ada di tanah kering nih, dia bakal terus menyala. Nah, ini kan udah saya pindahkan semuanya ke namanya ke tanah yang kering untuk sebagai uji coba. Ini pompanya saya buktikan akan bekerja dia. Nah, ini dia keluar airnya. Kelihatan kan? Nah, dia juga sudah sesuai standar yang udah saya buat di skripsi, dia akan mati sendiri. Nah, setelah saya mendemonstrasikan alat saya dengan mode otomatis, selanjutnya saya akan dengan mode manual. Di sini masuk ke aplikasinya. Nah, di sini ada beberapa muncul sama seperti yang bagian LCD, ada humidity, temperatur, soil moisture, dan di sini ada mode manual atau otomatisnya, dan di sini ada pompanya. Nah, ini sedang off. Nah, bagaimana jika pompa dinyalakan, dia akan menyala. Harus menunggu. Nah, ini dia keluar. Nah, setelah ini cukup, kita akan matikan di sini di aplikasinya. Nah, dia akan mati seperti itu. Kesimpulan dari demonstrasi alat tersebut, semua sesuai dengan ekspektasi dengan kode yang telah saya buat. Alat tersebut bekerja dengan baik dari mode manual ataupun auto. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Pak? Ya, untuk selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab ya. Silakan Bu. Iya Pak, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih ya. Kemarin hasil sempronya belum kelihatan ya, yang diminta dari hasil sempronya. Ya, tapi silakan Bu, Ibu dulu deh, Ibu silakan. Iya Pak, gimana Pak? Iya, kemarin kalau dilihat hasil minta perbaikan dari sempronya belum ada gitu loh. Iya betul ada. Ini gimana nih Ardian nih? Sepertinya sudah, Pak, yang Bapak harapkan yang untuk seperti greenhouse gitu ya, Pak? Sistem arsitekturnya itu loh, sistem arsitekturnya kan belum kelihatan tuh. Ibunya dulu aja Bu. Ya siap. Ya Pak.
Oke, baik. Mas Ardian, ini Iya, kan Bu. sistem sistem penyiraman otomatis di pohon kelengkeng ya. Iya. Oke. Ini kenapa hasil dari videonya cuman ditampilin hari H mungkin karena kayaknya pakai baju yang sama. Entah saya nggak tahu apakah sudah di tag videonya dari yang kemarin, tapi kan kita mau melihat nih progres si tanaman ini. Kenapa ngambil videonya ini di satu hari aja? Kita ngelihat progresnya. Oke. Kenapa kemarin kenapa Ibu memperkirakan itu videonya 1 hari doang ya, Bu ya? Iya. Gimana kita tahu nih progresnya apakah jadi tumbuh apa enggak gitu kan? Oh, untuk Nah, tanamannya jadi tumbuh atau enggaknya ya, Bu? tumbuh apa tidak? Terus habis itu apakah selama berapa kali testing apakah ada error apa tidak gitu. Nah, itu gimana tuh cara tahunya? Saya kemarin ngetes karena itu kan butuh video demonstrasi untuk pengumpulan karena udah H-1 banget itu, Bu. Nah, tapi pengerjaan dari perangkatnya dan lain-lain itu dari kapan? Itu sudah lumayan lama sih, Bu. Saya kan dulu sempat coba juga untuk matkul metodologi penelitian. Makanya saya ngambil lagi buat tugas akhir saya gitu, Bu. Oke. Harusnya dari proses itu, dari pada saat kamu sudah membuat kerangka-kerangka itu, kamu sudah mulai video untuk melihat progresnya. Ya, jadi nih kita nih nggak cuma lihat hasil akhir, yang tapi kita lihat hasil progresnya. Apakah tanahnya itu awalnya mungkin gembur apa tidak, apa memang dari awal tanahnya kering. Terus proses pada saat penyiraman setelah berhari-hari, apakah gimana progres di tumbuhannya. Itu yang mau dianalisa sebenarnya, itu mau diperhatikan. Apakah works apa tidak si IoT ini. Gitu. Ya, bukan pas hari-harinya. Nah, jadi demonstrasi ini harusnya dari awal itu, gitu ya. Nah, itu mungkin perlu diperbaiki mungkin karena videonya tidak ada, tapi kan kamu tahu ya progresnya ya. Iya, tahu, Bu. Nah, itu bisa dijelaskan nanti di pembahasannya. Jadi nanti di laporan itu bukan hasil akhir. Saya ada baca subbabnya itu namanya hasil akhir. Bukan tulisan hasil akhir, tapi pembahasan gitu ya. Pembahasan. Oke, siap, Bu. Ya, nanti pembahasan. Terus beberapa tabel-tabel yang sudah kamu tampilkan itu tidak ada informasi keterangan poin nilai misalnya apa tanah kering. Nilainya berapa, 45 atau berapa, itu saya tidak paham 45 itu apa maksudnya. Kondisi seperti apa yang dikatakan 45? Apa benchmarknya? Gitu. Itu harus dijabarkan ya. Iya, siap, Bu. Semuanya, jadi tidak taruh tabelnya aja gitu. Ya, itu poin yang pertama. Yang kedua, ini saya melihat tadi di demonstrasi kita klik di perangkat di handphone ya, terus nanti airnya nyala, ya, ngalirin ke pohonnya, habis itu tanamannya, habis itu kita klik sendiri. Iya, yang bagian ini ya, Bu ya. Kenapa tidak ada timer? Untuk timer gimana yang Ibu maksud, Bu? Maaf. Gini, perangkat IoT yang kamu buat itu kan posisinya untuk mengkonekin tanamannya supaya bisa siram otomatis. Iya. Ya kan? Pasti minimal ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyiramannya. Apakah misalnya gini, misalnya tanahnya kita identifikasi di sistem kering. Oh, iya. Misalnya di sistem kita teridentifikasi dia pH-nya kurang, atau dia misalnya tanamannya itu atau terlalu lembab malah kayak gitu. Nah, itulah sistem itu yang mengidentifikasi. Oke, dari situ kita kasih airnya cukup 10 mili aja ya, gitu. Atau cukup 5 mili saja ya. Nah, itu di sistem ada nggak? Untuk punya saya kan tadi di bagian saran saya belum memasukkan kayak untuk sensor pH tanahnya, Bu. Jadi kayak untuk sistem yang Ibu maksud, jadi masih belum sampai sana, Bu. Jadi yang diidentifikasi di awal untuk penyiraman apa? Cuman kayak tanahnya sedang kering atau basah. Kalau misalnya kering kan jadi dia nyiram gitu doang, Bu. Jadi nggak ngidentifikasi tanahnya pH-nya ada berapa gitu. Jadi yang teridentifikasi cuma tanah saja. Iya, Bu. Makanya kan di sarannya ada kayak kekurangan sensor dari intensitas cahayanya nanti bagaimana. Ya. Saya paham. Tapi
identifikasi hanya satu. Misalnya gini, kamu kamu kuliah, kamu kuliah nih, kuliah cuman kuliah aja. Kuliah Kalau aja. kalau seperti Terus itu apa? iya. Apa nilai outputnya apa jadinya? Kan kamu butuh sidang kan, butuh skripsi, butuh sempro, ya kan? Iya benar Bu. Ada faktor lain kan yang mendukung kamu lulus kan? Benar. Nah, si tanaman ini juga seperti itu. Apakah faktornya hanya tanah saja sehingga dia tumbuh? Mungkin itu bisa dimasukkan sebagai alat yang selanjutnya lagi kali Bu. Oh, bukan gitu. Jadi tanah bukan hanya tanah saja yang harusnya kamu lihat ya faktornya. Ada faktor pH, ada faktor Iya. suhu, kelembapan. Kalau hanya tanah saja minimal. Kalau kamu pakai tanah, kenapa sensornya tidak membaca apakah tanahnya kering atau lembab? Di situ dibaca Bu, tapi tingkat persenan sih Bu. Nah, balik lagi, kalau sudah misalnya terbaca, oke, tanahnya terbaca kering. Iya. Lalu penyiramannya kan harusnya bukan manual, Mas. Kalau kamu kan tadi klik on, habis itu pas udah disiram, udah rasa cukup off. Itu berarti manual dong. Kalau misalnya yang saya maksud, kalau misalnya nih kejawab nih si tanahnya teridentifikasi kering, oke, dari sistem ngecek, oke, berarti kalau kering kebutuhan airnya adalah sekian, berarti dia langsung nyiram, habis itu langsung mati otomatis. Gitu. Gimana itu di sistem? Kalau sistem saya sih paling kayak misalkan yang mode manualnya itu cuman kayak kita pengen ngecek doang gitu Bu dari aplikasi. Misalkan lagi free gitu. Ngecek. Misalkan di bawah ini ya udah jadi nyalain aja manual kayak gitu, di onin. Ntar kalau emang sensor sudah berubah sesuai di atas 80 itu baru dimatiin sendiri Bu, gitu Bu paling Bu. Sensornya di atas 80, berarti yang aware tuh dari orangnya ya, oh udah 80 ting, berarti udah langsung kita matiin gitu. Iya Bu. Oke, berarti hitungannya masih manual ya? Iya, itu kan masuk mode ya. manual ya Bu. Nah itu dari segi versi IoT itu masih jauh ya, progresnya masih jauh banget nih untuk penanaman secara penyiraman secara otomatis. Karena harusnya sih maunya sih kalau nyiram tuh udah otomatis kita nggak nunggu lagi nih waktu, udah tinggal siram aja gitu ya. Jadi itu masih kurang ya. Mungkin teknisnya nanti sama Pak Bambang masukkan ke dalam kesimpulan bahwa kekurangan penelitiannya jelas ya, didetailkan bahwa identifikasi hanya berupa tanah saja, perlu adanya tambahan faktor lain seperti indikator kelembapan, suhu ya, terus ada pH dan lain-lain ya. Tambahkan juga informasi, kamu kan tadi ada evaluasi apa ya di simpulan tuh, kekurangannya apa, butuh apa evaluasi tambahan. Itu harus dijelasin detail, evaluasi apa yang dimaksud. Ya. Terus juga saran dari saya tadi tuh, kalau memang kekurangannya adalah tidak ada timer otomatis, ya berarti sebutkan di situ tidak ada timer otomatis. Jadi tetap manual hitungannya. Itu ya. Mungkin itu aja dari saya Pak Bambang. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Bu Yulika. Kemarin hasil sempronya itu masukannya apa ya coba? Ini slide-nya pindahin dulu deh ke PPT-nya dulu nih. Oke Pak. Yang dari Pak Bambang kan kemarin minta buat kayak dibuat agak ke greenhouse ya Pak ya, biar sensor tanahnya sensor tanah, kelembapan tanahnya juga gampang gitu Pak, kayak nggak perlu yang luas gitu ya kan ya Pak? Nah iya, terus yang penting itu arsitektur sistemnya kayak gimana sih? Iya sih Pak. Ya mana itu ada, kamu kan ini saya tanya nih, ini bulan puasa nih ya? Iya Pak. Kamu di sistem ini buat kamu sendiri atau ada orang lain? Yang tadi tuh bikin itunya. Yang videonya Pak? Bukan videonya, sistem yang tadi itunya, programnya segala macam itu kamu yang buat atau bukan?
ada yang bagian ini sih Pak, yang nyolokin pin-pinnya gitu Pak. Soalnya kan Iya, yang bikin sistemnya itu kamu sendiri atau bukan? Ini bulan puasa nih. iya Pak, ada campur tangan juga sih Pak. Kan saya belum begitu Iya, ngerti. iya. Iya. Pokoknya yang kamu yang bikinin bukan gitu aja. Iya bukan Pak, ada orang lain juga. Oke. Yang bikin sistem itu kan bukan kamu kan ya kan? Kamu bayar nggak tuh orang yang bikin itu? Untuk yang IoT-nya, alat penyiramannya Pak, Iya. dibayar Pak, Hah? dibayar. Bayar berapa kamu sama orang yang bikinin itu? Kalau kata dia mah seikhlasnya aja sih Pak. Iya berapa sih kelasnya itu berapa kamu bayar? Dia minta 500 doang. Oh, 500.000 ya? Termasuk alat juga? Enggak, dia alatnya doang Pak. Enggak, yang bikininnya itu 500.000 sama orang itu yang bikinin. Yang alatnya doang Pak. Iya. Iya. Terus ya yang bikin tuh kawan sendiri atau orang luar? Dia orang luar sih Pak. Hah? Orang luar. Orang luar. Oke, bikinin orang luar. Nah, ini tuh hampir sama. Kemarin tuh saya juga nyidang. Cuman dia punyanya mahasiswa bimbingan Pak Jeffrey. Cuman dia pakai Melon. Makanya saya bilang harus ngerti arsitektur sistemnya. Programnya kamu ngerti? Program untuk di bagian settingan sensor-sensor ya Pak? Yang IDE-nya ngerti nggak? Yang gimana Pak? Yang IDE-nya, IDE. Yang ini Pak, bagian mana ya Pak? Yang ininya Pak? Yang ininya ngerti nggak yang IDE-nya? Ngerti sih Pak. Hah? Lumayan Pak. Saya sedikit paham soalnya dulu kan saya pernah ngambil pelajarin yang ini juga Pak. Soalnya ini juga bahasa C Pak. Hah? Pakai bahasa C. Apa C++? Pakai C++ dia Pak. Oke. Blink itu apa sih? Apa Pak? Makanya kalau kamu arsitektur sistemnya ngerti, pasti ngerti Blink itu apa? Blink itu untuk ke IoT-nya Pak. Seperti website gitu. Jadi gimana tuh kok bisa dari ISP-nya ke Blink-nya itu koneksinya pakai apa? Dia dari sini sih Pak. Ini Blink websitenya. Iya. Ini ngerti udah ngerti lah. Yang dari ISP ke Blink-nya koneksinya pakai apa? ISP ke Blink-nya. Iya. Untuk kayak gimana itu Pak? Sensornya. Koneksinya kan lewat koneksinya kan? Iya, itu dari WiFi-nya sih Pak, dari codingan ini nih Pak, bagian sininya Pak. Mana coba? Dia harus ada WiFi-nya juga Pak. Bagian Mana coba WiFi-nya? Bagian sini Pak. Mana WiFi-nya? Di sini kelihatan nggak Pak, share screen? Iya tahu. Itu apanya? Ini buat koneksiin alatnya tuh biar masuk dulu, biar dapet jaringan. Nah, setelah itu kan di website Blink-nya dia butuh dapat token. Nah, ini tokennya masukin sini yang dari codingannya biar koneksi ke ESP8266-nya Pak. Seperti itu Pak. Iya, koneksinya kan pakai internet kan, ya maksudnya. Kan di IoT gitu ya Pak ya? Iya, itu IoT-nya gimana? Kamu konsep subscriber publisher itu kan di Blink itu kan mestinya ngerti tuh. Yang publisher yang mana? Publisher itu gimana Pak? Saya nggak nyampe sana sih Pak. Paling saya kan kalau bukan yang nggak sampai nyasar, itu yang konsep dasarnya publisher sama subscriber. Kalau saya cuman gini doang Pak. Saya cuma nambahin di press. Kalau dibikinin sama orang lain tuh jadi gitu nggak ngerti. Konsep arsitektur sistemnya dari ISP connect ke internet, connect ke HP itu gimana? Dia pakai aplikasi ini Pak, Blink. Blink itu aplikasi atau apa sih? Dia yang website ada, untuk yang HP ada Pak. Jadi ini kayak itu Blink kan nama merek. Ada Blink, ada Mosquito, ada MQTX, iya. Ada Thingsboard. Mm-mm. Itu kan merek. Ada kayak operating system, ada
Microsoft, Linux gitu, ada Harmony, ada iOS. Nah itu Blink tuh kayak gitu. Blink itu apa sih? Itu kan nama. Kayak Odol tuh ada Pepsodent, ada. Ya iya, Blink itu kan nama. Kan dalam tulisan ilmiah kan merek tuh nggak boleh masuk. Nah, kemarin kan nggak ketemuin saya kan setelah sempro atau saya sidang aja. Kamu ketemu Pak Gary berapa kali? Ada dari 7 kali lebih ada Pak. Nggak setelah sempro. Setelah sempro 3 kali paling Pak. 3 kali. Iya di kampus. Kemarin terakhir di kampus Pak. Sebelum sidang. Iya sebelum sidang banget sih Pak. H-3. Terus apa? Kata Pak Girinya kan disuruh buat ini ya Pak, video demonstrasinya. Iya. Terus harus jelasin deh itu demonstrasinya, udah paling gitu doang sih Pak. Iya itu kan nggak arsitektur sistemnya nggak ada di sini. Ini kalau dipakai buat tanaman lain misalnya gitu, tanaman misalnya nih ya, tanaman kayak semangka, melon, tomat bisa nggak? Bisa, tapi di bagian codingannya paling ada sensornya diubah sesuai sama tanaman tersebut Pak. Cara ubah itu kalau kelengkeng berapa sih? Kelengkeng dia ada kemarin di mana ya? Kelengkeng tuh batasnya di atas 60 Pak. Apanya? Kelembapan tanahnya di atas 60 dia. Nah, terus? Untuk jumlah air berapa kemarin saya cuma nampilin di sini doang Pak. Suhunya di atas, sebentar Pak, saya harus nonton lagi Pak. Suhunya ada di ini Pak, ada di untuk suhu memerlukan suhu optimum antara 25 sampai 34 derajat Celcius Pak. Ya terus itu cara kalau dari lihat itu kan kemarin harusnya greenhouse, jadi greenhouse itu kita bisa modifikasi udaranya. Kalau kayak itu kan lepas doang tuh nggak bisa tuh. Pertama kemarin makanya saya bilang arsitektur sistemnya itu kayak gimana sih gitu loh. Oh iya. Nah, kalau dia panasnya tinggi itu gimana? Kemarin nggak ngetes kelembapan itu nih ya. Terus kalau panasnya tinggi, panasnya rendah terus gitu. Terus kalau lemaknya tinggi gimana? Misalnya di atas 80 itu arsiteknya dulu deh. Yang makanya arsiteknya aja kamu nggak buat tuh. Misalnya saya konsep dasarnya udah gimana ISP bisa koneksi ke ke Blink. Dari Blink terusnya ke HP itu gimana? Ini HP kan ke HP kan ya? Gimana Pak? Koneksinya dari Blink ke HP kan? Dari Blink di HP sama di Blink juga Pak. Iya, dari Blink ke HP atau di Blink ke website? Dari website ke HP dan bisa itu mana dari website ke HP itu gimana caranya dari website ke HP gimana? Di HP-nya di download juga Pak sama Pak. HP-nya di download? Iya, download Blink juga. Ntar dia tampilannya seperti yang kayak tadi juga, kayak gini doang Pak. Ini kalau yang ini ke website atau ke kalau yang ini APK kan, ada APK-nya nggak? Ada Pak, di Android di Play Store ada.
Kan Ya dia Android Play Store kan saya bilang koneksinya itu gimana? untuk Kan dari masuk Androidnya, ya dari ISP ISP. masuk ke Oh, MQTT. berarti ISP dia ngirim datanya dulu ke yang website dulu. Ini ke sini, Pak. Nah, baru nanti datanya lagi sampai ke APK yang ada di handphone gitu, Pak. Masa? Kan di sini ada, Pak. Iya, bukan begitu konsepnya. Kalau beli ke dari ISP ke belinya pakai apa koneksinya? Dia pakai dari ISP-nya ya. Iya, Ada tokennya, Pak. pakai token bisa, emang token listrik. Dia token yang disediain, Pak, sama Token kan ambil dari belinya setelah koneksi, dia dapat. Nah, pas sudah koneksi ini koneksi pakai apa? untuk internetnya, Pak, atau gimana? Internetnya. Kan di ISP-nya ada Wi-Fi-nya, Pak. Ya, emang kalau udah ada wifi-nya langsung bisa koneksi ke internet. Dia harus decoding dulu, Pak, di Arduino. Iya, ngerti lagi. Makanya udah ada tokennya yang lempar dari MQTT. Ya, udah ada modul wifi-nya di ISP, itu bisa connect. Token, ada Wi-Fi. Harusnya bisa, Pak. Hah? Bisa. Bisa. Buset. Kan dia dapat wifi-nya dari mana? Si alatnya, Wifi-nya si alat. di ISP-nya dapat dari mana? Dia dari codingannya, Pak. Hah? Dari codingan bisa ngirim. Maksudnya gimana, Pak? Dengerin ya. Iya, coba pelan-pelan, Pak. ISP-nya ada wifi-nya kan, ada modul wifi-nya kan. Iya. Nah itu koneksi ke internetnya pakai apa? Pakai codingan gitu. Koneksi ke internet. Ini masih ngomong hardware ya, belum ngomong software-nya. Yang saya tahu cuman dari situnya doang sih, Pak. Dari situ. Makanya kamu tanya sama yang buat. Karena koneksi ke akses point. Kan ada akses point. Oh iya, dari akses point-nya. Nah dari akses point kan ada nomor nama SSID-nya itu tadi saya lihat tuh kan. Sama password SSID. Nah karena arsitekturnya kamu tuh nggak nguasain. Untuk saya nih, Pak. Nah itu kan nomor SSID apa tuh? Real boot terus passwordnya nggak usah pakai password dikosongin. Itu dapat dari mana? Yang koneksi internet yang buat saya biar gak usah pakai password, Pak, dari HP saya. Pakai HP kan? Iya. HP itu sebagai apa posisinya? Untuk koneksi ke ISP-nya. Ke ISP. Iya, jadi bikin hotspot gitu, Pak. Nah iya kan kalau di secara arsitektur keseluruhannya kan kamu pakai taruh HP kamu gitu. Kalau di kebun misalnya taruh HP gitu. Nah ini kan buat ini doang sih, Pak, paling kayak uji coba doang. Paling kalau itu dia makanya saya tanya itu pakai itunya gimana, konsep secara arsitekturnya gitu loh. Dari akses point ke sebenarnya istilahnya tuh bukan link ya. MQTT. MQTT tahu nggak tuh? Saya belum pernah dengar MQTT, Pak. Ya ini makanya kalau Blink ini kan yang dinyuruh program sebenarnya program-program ini udah banyak sih. Udah ada, tinggal tarik aja, iya, Pak. scroll aja, iya. Plak tinggal mengganti tokennya sama SSID-nya, passwordnya jadi. Iya benar, Pak. Lah iya, kamu terus kerjanya apa? Paling ubah untuk intensitas tanamannya sama itu cuma ganti nomornya doang di situ. Hah? Ya paling di situ doang, Pak, saya, Pak. Nah, iya. Kamu nggak tanya sih yang bikin program sama perangkat alatnya sih. Kayak gitu kan. Kamu teman ini sama nih persis sama yang punyanya bimbingannya Pak
Kemarin tuh pas Pak Jeffrey, Pak Jeffrey itu cuman melon Iya sih. gitu loh. Nah, kalau suhunya gimana? Makanya ngatur suhunya. Ngatur suhu di bagian sininya, Pak. Mana di bagian yang di Ini soil moisture. Ini ada pumpnya nih, Pak. mana suhunya? Kemarin dari sini bisa jalan di terminalnya nggak? Di terminal jalanin. Nggak bisa, Pak. Di Dia- terminal, dia- terminal. Iya, dia cuman bisa ngupload ke alatnya doang, Pak. Uji cobanya kan di terminalnya dulu sebelum ke Kalau saya langsung di upload ke MQTT-nya. ESP-nya, Pak. Hah? Punya saya langsung Powernya pakai apa ini ntar kalau yang dimasukin ini? power untuk alatnya. Iya. Yang apa namanya ya, Pak? Colokan gitu sih, Pak, lumayan gede, Pak. Adaptor Ya adaptornya taruh di mana? di ESP-nya, Pak. Nah, kalau pompanya kan Nah, di pompanya itu itu apa tuh kalau powernya itu kan pakai VCC berapa itu kan masuknya kan berapa 5 volt atau 12 volt atau berapa? 5 volt, Pak. Gak bisa kegedean dia. 5 volt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan dari relaynya tadi. Iya, Pak. Relaynya tuh buat yang nyambungin apa kelistrikannya buat ke pompanya. Relay kan jadi dia dinaikin relay itu. Ada di Ini LCD-nya powernya dapat dari mana? Dari motherboard ininya nih, Pak, yang bawahnya nih, Pak, yang modem MCU. Not MCU berarti ada dua dong, not MCU sama ESP-nya. Iya ya. Hah? Makanya kamu tuh yang bikin tanya. dari beberapa Ada not MCU-nya tuh, ada MCU-nya, ada ESP-nya. Iya, Pak. Tapi di situ kok kelihatannya ini power yang lo colokan itu nggak dipasang tuh. Colokan yang mana, Pak? Ini kan yang USB Type-C-nya tuh. USB Type-C-nya ini untuk yang dia itu upload pemrograman ke ESP 8266-nya ini, Pak. Emang bisa nggak dia dikoneksi ke misalnya power, misalnya ke power bank atau ke lain lagi? Bisa, cuman untuk kayak beberapa alat nanti kayak nggak kinerjanya kurang maksimal gitu, Pak. Soalnya voltnya kurang. Jadi kan kalau dari voltnya yang apa nih ESP-nya ngambil voltnya dari mana? Dia kan ini dicolok bareng ke ini, Pak, ke modem MCU-nya, Pak. Not MCU-nya dapat dari mana? Dari ini nih, Pak, yang adaptor. Dia Itu kan voltnya. tadi nggak ada tuh ngomong MCU kan? Oh iya, Pak. Hah? Iya, Pak. MCU itu apa sih? Kayak motherboard gitu sih, Pak. Motherboard. Yang saya tahu ya, Pak. Main kontrol unit kan itu kan. Juga mesti ada modul koneksinya tuh di situ tuh. Wah. Ya. Ini makanya ini enggak jadi nggak sama tuh yang tadi kamu ngomong itu seakan-akan kan hanya pakai ESP doang, nggak ada MCU-nya. Terus ke LCD-nya itu koneksinya kan. Gitu kan. Tadi suhu aja tadi di program ini kamu nggak tahu tuh di mana letak suhu. Suhu sini, Pak. Mana suhu? Di bagian soil moisture, soil moist. Itu suhunya. Untuk suhu yang gimana, Pak? Suhu udara. Suhu udara humidity, Pak. DHT 11-nya yang DHT 11, DHT 22 itu di mana? Iya nih humidity, Pak, dia Pak masuknya, Pak. Itu kan soil moisture untuk suhu tanah. Humidity, Pak. Ini humidity. Suhu udara, Pak. Baca temperatur. 11, DHT 22 ya kan? Iya ini, Pak, DHT 11. Itu kan DHT 11, DHT 22 itu setting ininya gimana? Ini, Pak. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan, saya kelihatan. Kan dia mesti di range 25 ke atas berapa? Ada range-nya kan? Iya, Pak, benar. Itu masuk mode manual nih, DS. Ini kan ini
IDS 18 B20. Ya itulah karena nggak keseluruhannya gitu. Nah, terus kalau powernya kalau di smart garden ini pakai tempel ke HP kamu gitu kan enggak. Enggak sih. Konsepnya itu gimana sih secara desain keseluruhannya tuh gitu loh. Mm-mm. Ini sebenarnya kemarin tanya lagi, ini sebenarnya memonitoring smart garden. Kalau yang kemarin si Pak Jeffrey juga sama tuh. Atau ngontrol polybag-nya doang, satu polybag. Polybag itu Ini kan kalau pohon kan pohon ini yang kebutuhan akan pohon yang masih bibit sama pohon yang sudah tumbuh buah kan beda. iya benar Pak. Ini apa yang bibit atau yang Ini bibitnya doang sih Pak, saya ngambil batangnya. Hah? Ambil bibitnya doang. Ya, makanya di polybag atau ditaruh di tanah lahan gitu. Kalau saya bikin di kayak bikin apa namanya greenhousean gitu ya Pak, pot-pot yang biar kelihatan aja gitu Pak dari tanahnya. Jadi ya dari apa bahan-bahan yang bekas aja Pak yang di rumah. Bukan. Iya mau bahan bekas beli ya maksudnya itu modelnya model kayak pohon berpolybag atau taruh di lahan Polybag apa Pak? Polybag gimana Pak? Saya kurang paham. polybag kan dia di pot lah. Oh di pot. Iya benar Pak. Di palingnya di pot. Ya, ada berapa pot kan kalau smart garden kan satu smart garden misalnya ada 25 pot atau 30 pot kan gitu. Yang saya dicoba cuma satu sih Pak. Ya kemarin kan dibilang udah kayak smart gardennya di mana sih smart gardennya? Iya benar Pak. Hah? Kemarin kan tulisnya greenhouse, ini ada istilah lagi smart garden. Itu di mana sih? Makanya kamu nggak ketemuin saya kan kemarin itu ya? Iya Pak. Ya gimana tuh? Ya ini juga dari konsep ininya beda lagi tuh. Kalau dilihat arsitektur dari demonya kamu tuh kan ada MCU, ESP, terusnya HP akses poinnya di mana nggak kelihatan. Ya kan? Iya Pak. Ya itulah. LCD-nya buat apa kalau udah ada? Kan monitoringnya bisa lewat LCD sama monitoringnya bisa lewat mobile device kan? Iya. Kapan dipakai mobile device-nya itu? Misalkan kayak kita lagi senggang aja sih Pak paling Pak. Gimana ya senggang? Dari senggang juga bisa kan lewat monitoring dari LCD-nya itu kan? Kayak buat ngecek aja gitu Pak, ngecek tanahnya. Ya kan dari LCD-nya bisa. Kan misalnya kita lagi pergi jauh gitu Pak. Sejauh apa? Misalnya lagi keluar kota gitu buat ngecek tanaman. Ya terus kalau dia kelembabannya tinggi bisa on off dari handphone nggak? Bisa Pak. Hah? Bisa. Kalau dinyalainnya lewat handphone off on ya kan sama ya. Iya manual. Jadi yang orang yang kamu minta tolong itu bukan orang dari Desa Unggul ya? Bukan ya? Bukan Pak. Tahu dari mana? Nggak tahu, saya nemu. Kok nemu? Nggak mungkin lah. Iya Kamu pasti dari 500.000 itu lewat rekening atau gimana? Transfer rekening? Pertama ketemuan dulu Pak, buat cara masangnya gimana, yang pin-pinnya. Oh. Tapi kamu dapat informasi dia dari mana tuh? Informasi dia nggak ngasih tahu universitas Pak. Orang nemu di sosmed. Bisa tahu ketemu Pak. Nyari di sosmed Pak banyak Pak. Oh iya, sosmed sih emang banyak orang-orang ya. Sekarang banyak ketemu ngasih duitnya langsung atau via rekening? Langsung Pak, cash. Hah? Cash. Oh langsung ketemu langsung bayar gitu ya? Iya, tapi kan diajarin dulu Pak buat ngerakit. Iya, kan cuma ininya doang. Cara pemakaiannya yang diajarin kan? Iya, ini begini. Cara membuatnya kan? Iya. Cara pemakaiannya kan? Oke, ya udahlah. Nanti mungkin silakan Bang Giri tuh Bu. Ini kan ada Pak Bambang, terima kasih. Arbian udah dicatat ya. Jadi memang fondasinya pada saat kita tadi permintaan Pak Bambang bagus tuh.
kalau kita gambarkan arsitekturnya, jadi tadi pertanyaannya bisa dijelaskan berdasarkan arsitektur tadi, gitu Iya, ya. iya benar Pak. Flow dari ESP-nya, kemudian koneksi ke internetnya, kemudian koneksi ke Blink-nya sampai ke handphonenya seperti itu. Iya benar. Nah, ini sebenarnya permintaan dari Pak Warek. Jadi dari Fasilkom itu harus ada produk-produk yang bisa dijadikan program ini, program apa? Paten sederhana gitu ya. Nanti coba kamu bikin ini apa? Haki, kemudian masukin semua penguji di situ gitu ya. Oke siap Pak. Ya, gitu. Oke, itu saja Pak Bambang. Makasih. Bu Yunika, gurunya ada lagi tambahan kah? Cukup Pak dari saya. Ya. Oke, kakak penutup dulu deh. Iya. Silakan. Sekian, bentar Pak. Sekian dari presentasi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Bu. Ya. Aduh.